Satu dulu selesai. Oke teman-teman, halo teman-teman, happy Sunday, selamat hari Minggu. Nah, sekarang sebelum mulai ibadahnya, aku mau perkenalin diri aku Natania dan aku juga sama teman aku. Aku Juliana, hari ini kita akan ibadah online. Sebelumnya bagi kalian yang nggak berhalangan untuk buka kamera, kalian bisa buka kamera supaya kita bisa lihat wajah cantik dan ganteng teman-teman nih. Oke, seminggu ini aku juga mau bagiin beberapa hal nih yang aku syukurin. Yang pertama itu, aku bersyukur banget hari ini aku bisa bangun pagi, di mana cuacanya juga bagus, dan hari ini aku juga bisa dapat kesempatan nih untuk bisa melayanin sama salah satu teman KTB aku. Nah, kalau Juliana gimana? Hal apa aja nih yang disyukurin selama seminggu ini? Kalau aku, hal yang aku syukurin selama seminggu ini kurang lebih sama sih. Masih bisa dikasih kesehatan, masih bisa melayani Tuhan. Kalau teman-teman yang lain, hal apa aja yang teman-teman syukurin selama seminggu ini? Yuk, boleh ketik di chat, di kolom chat, dan kita masing-masing mau pilih satu orang untuk buka mic-nya dan share apa aja yang mereka syukurin selama seminggu ini. Kalau dari aku mau pilih Kojes. Hal apa aja yang Koko syukurin selama seminggu ini? Boleh saya langsung sebutin ya? Iya kok. Yang saya syukurin, sama sih saya mensyukuri berkat-berkat kecil ya, kayak masih bisa makan, terus sekarang lagi nyusun penelitian skripsi kan. Walaupun ada masalah tapi ya perlahan-lahan bisa terselesaikan lah puji Tuhan. Misalnya contoh apa ya, kan mau beli alat penelitian kan agak mahal, tapi ternyata ada yang lebih murah di lapak sebelah gitu. Jadi bisa menghemat uang banyak gitu. Kalau misalkan gagal bisa beli lagi. Itu yang saya syukurin. Oke, makasih Ko Jess. Oke, kalau gitu aku juga mau tunjuk nih satu orang lagi buat apa sih yang disyukurin pada hari ini. Oke, kalau aku mau tunjuk Ci Amel deh. Menurut Cici apa Ci yang Cici syukurin selama seminggu ini? Yang aku syukurin seminggu ini banyak sih. Kan minggu ini ada hari libur juga, bisa liburan gitu. Kuliah juga masih lancar, kayak belum banyak tugas. Itu kesenangan sendiri sih. Terus kayak hal-hal kecil kayak Kojas tadi bilang ya, masih bisa bernafas, lihat langit itu enak sih. Gitu sih. Oke, Ci. Jadi banyak libur ya? Ya. Ya, Amel. Nah, teman-teman, sekarang kita mau meresponi rasa syukur kita sama Tuhan. Yuk kita angkat satu lagu pujian yang judulnya Seindah Siang Disinari Terang. Tuhan mengasihi
Oke teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Kerajaan surga, ya Tuhan boleh kumpulkan kami di sini untuk ibadah virtual pada hari ini. Tuhan, terima kasih untuk cuaca yang cerah, dan kiranya Tuhan juga boleh berkati, biarlah ibadah kami pada hari ini bisa lancar dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, jadi sebentar lagi kita mau masuk ke firman Tuhan. Tema kita hari ini judulnya Serve to Serve, yang artinya itu dilayani untuk melayani. Nah, kira-kira apa aja sih yang mau kita dibahas di tema hari ini? Melayani apa yang dimaksud, dan apakah melayani ini merupakan suatu kewajiban bagi kita? Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mau nyanyi sama-sama lagu Sampai Akhir Hidupku untuk menyiapkan hati dan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kepada Pak Luka dipersilakan. Oke, thank you. Selamat hari Minggu kepada semua remaja yang bergabung di dalam Zoom kita dari GKI Perniagaan, dan juga menyapa secara khusus Pak William dan juga Pak Evan Kerry. Begitu ya, kita bertemunya malah dalam Zoom-nya ibadah remaja perniagaan. Bersyukur hari ini kita masih bisa bersama-sama untuk beribadah, dan kita akan sama-sama belajar satu tema, yaitu serve to serve, yaitu dilayani untuk melayani. Saya akan share screen. Bisa melihat screen saya semuanya? Bisa. Oke. Sebelum kita membahas, sebelum kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa memohon akan pimpinan dari Tuhan. Bapa kami yang dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berterima kasih dan bersyukur. Dalam kehidupan ini kami tetap memiliki waktu yang Tuhan berikan untuk kami boleh berhenti sejenak dalam segala
kesibukan dan aktivitas kami untuk kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Secara khusus hari ini, bersama-sama dengan anak-anak remaja dari GKI Perniagaan, kiranya Tuhan Kau boleh memberkati kami, baik melalui pujian, melalui interaksi kami, melalui sapaan, melalui firman Tuhan dan doa-doa yang kami naikkan, biarlah itu boleh kembali mempererat persekutuan kami di dalam Tuhan, meskipun kami bertemu secara virtual di tengah-tengah pandemi yang belum selesai. Tuhan berkati apa yang akan disampaikan, biarlah pembahasan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami boleh pelajari, mengerti, pahami, dan lakukan dalam kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, ketika menyiapkan sebuah tema untuk hari ini yang diberikan kepada saya, yaitu dilayani untuk melayani, saya ingin memulai terlebih dahulu dengan paling tidak beberapa pertanyaan untuk menghantar kita masuk ke dalam tema ini dan apa yang akan diajarkan melalui Alkitab kepada kita. Ayo kepada anak-anak remaja nih, secara khususnya, kalau kita membahas tema serve to serve begitu, nah kira-kira kalau kita bertanya, orang lebih suka yang artinya yang dilayani, dan bukan begitu. Rata-rata orang lebih suka dilayani dan bukan melayani. Pertanyaannya begini, ini sebuah kesimpulan sederhana meskipun tidak ada datanya, tetapi kira-kira dari 30 yang saya lihat di sini hampir 40 remaja yang hadir, kira-kira begitu. Kira-kira benar nggak asumsi yang saya tuliskan di dalam slide ini? Kalian lebih suka dilayani atau melayani? Lebih suka yang mana? Rasanya rata-rata orang akan mengatakan, ya lebih enak dilayani, begitu. Nah, apa sebabnya? Karena kira-kira kita bisa mengatakan begini. Sebabnya adalah, kira-kira ketika kita dilayani itu tinggal diam. Begitu. Tinggal diam, semua yang kita inginkan. Kalau kita di rumah ada pembantu, ada asisten rumah tangga begitu, kita tinggal minta, tolong ambilin nasi tersedia, tolong siapin sepatu tersedia, benar-benar malas moodnya itu auto on, begitu. Nah, ini menjadi satu hal yang menjadi sebuah realita dalam kehidupan kita. Bahwa ketika orang lebih suka dilayani, ini menjadi satu hal yang kita mesti lihat bahwa bukan sekedar habit, bukan sekedar karakter, bukan sekedar kebiasaan, tetapi ada dosa yang merasuki hidup manusia, sehingga membuat hidup manusia itu tidak bisa atau hidup tidak sesuai dengan standar yang Allah inginkan. Jadi ini benar-benar menjadi sebuah kondisi yang boleh dikatakan real dalam kehidupan kita, baik beberapa tahun yang lalu, atau puluhan tahun yang lalu, ataupun sampai dengan saat ini. Nah, sehingga dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan seperti ini, saya mengajak kita untuk belajar dari firman Tuhan begini. Sebenarnya apa sih yang firman Tuhan ajarkan ketika kita membahas sebuah topik melayani? Ini sebenarnya apa yang bisa kita ambil dari pagi hari ini untuk sama-sama menjadi sebuah perenungan dan pembelajaran bagi kita semua. Nah, saya ajak kita untuk membuka dari Injil Lukas pasal 22. Mari kita buka Injil Lukas pasal 22 ayat 24 sampai dengan 27. Ini menjadi satu bagian firman Tuhan yang akan kita sama-sama pelajari. Saya akan bacakan buat kita semua. Lukas 22 ayat 24 sampai dengan 27. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atau mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan?
tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam Injil Lukas pasal 22 dan bagian nats yang kita baca ini menjadi satu cerita yang tidak bisa lepas dari cerita sebelumnya dan cerita sesudahnya. Jadi, saya akan membahas ini di dalam kaitan yang cerita sebelum dan cerita sesudah dalam konteks dekatnya, dan nanti kita akan lihat apa yang bisa kita pelajari. Kalau kita lihat bahwa konteks dekat dari cerita ini, cerita sebelumnya itu adalah Tuhan Yesus mengatakan bahwa seorang murid akan mengkhianati. Jadi Tuhan sudah memberikan sebuah kayak sign, introduksi begitu, bahwa nanti ke depan nih ada seorang murid yang mengkhianati. Dan ketika itu disampaikan, sebenarnya mereka di ayat 23 itu mulai mempersoalkan, siapa sih yang akan mengkhianati gurunya? Siapa yang akan mengkhianati Tuhan Yesus? Itu konteks di ayat cerita sebelumnya. Dan ketika mereka ribut tentang mencari tahu siapa yang akan mengkhianati, kemudian Injil Lukas itu ceritanya kemudian berlanjut. Dan ketika berlanjut dalam nats kita, begitu, nats kita itu kemudian timbul sebuah perdebatan. Perdebatan, mereka bertengkar, dikatakan di ayat yang ke-24, bertengkar, dan bertengkarnya itu adalah setelah mencari siapa yang akan mengkhianati Tuhan Yesus, kemudian mereka berlanjut. Dari semua murid itu, siapa yang terbesar? Nah, ini menjadi satu hal yang topiknya berubah. Dari mencari siapa yang akan mengkhianati, kemudian menjadi siapa yang akan menjadi yang terbesar. Padahal, nanti kisah berikutnya, cerita berikutnya itu adalah guru mereka akan ditangkap dan diadili. Jadi, sikonnya itu benar-benar sebuah sikon yang tidak kondusif, sebuah sikon yang boleh dikatakan ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka sudah diberitahu bahwa akan ada yang mengkhianati, kemudian ke depannya Tuhan sudah berkali-kali bahwa dia akan ditangkap dan diadili, pemberitahuan itu sudah ada di pasal-pasal sebelumnya, dan sekarang justru mereka bertengkar, ribut, mencari siapa yang terbesar. Sehingga kalau kita sedikit bertanya, kita akan bertanya begini, ini model murid model apa sih? Ini mereka itu sedang apa? Ini apaan yang sedang mereka murid-murid itu lakukan? Sehingga ini yang terjadi dalam nats kita. Nah, dan ini menjadi sebuah cerminan bagi kita semua, baik dari zaman Tuhan Yesus ataupun sampai dengan zaman sekarang, zaman milenial 2021 begitu, bahwa ternyata topik atau siapa yang ingin menjadi dianggap terbesar itu menjadi satu topik yang hangat, menjadi satu topik yang spiritnya itu tetap ada. Kalau saya boleh katakan dengan kata-kata yang positif adalah benar-benar spirit menjadi yang terbesar itu terjaga sampai dengan saat ini. Dan arti yang terbesar itu bukan sekedar besar badannya, artinya gemuk, badannya benar-benar gede begitu, bukan. Tapi terbesar itu menjadi satu hal yang terkenal, menjadi satu hal yang paling hebat, paling pintar, dan seterusnya. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, kalau kita sedikit berefleksi dalam bagian ini, kita perlu bertanya, mengapa orang memiliki sebuah spirit, memiliki satu semangat yang menggebu-gebu bahwa aku mau menjadi yang aku mau menjadi yang paling besar, paling hebat, paling terkenal, dan seterusnya. Ini kira-kira menjadi sebuah tebak-tebakan saya. Karena seringkali dalam hidup kita itu bosan diejek, bosan dihina, bosan diremehkan. Sehingga benar-benar menjadi satu hal yang rasanya kalau aku menjadi yang terhebat, aku menjadi yang terbesar, aku menjadi terkenal, kayaknya orang akan respect sama aku. Jalan itu mungkin seperti tidak menginjak tanah, gitu ya. Ada jarak kira-kira ya mungkin 5-10 cm gitu dari tanah, dari lantai. Seakan-akan kita merasa bahwa aku yang paling hebat, aku yang paling terbesar, dan aku yang paling terkenal. Kira-kira itu. Nah, ini menjadi satu pergumulan yang
ada sampai dengan detik ini. Saya yakin pergumulan ini ada. Sehingga ini nanti dalam breakout room setelah renungan ini, anak-anak remaja coba sedikit sharing berkaitan dengan ini. Benar tidak sih bahwa dalam diri kita itu ingin menjadi satu hal yang terbesar, ingin menjadi satu hal yang dihargai, dan seterusnya. Dan sharingkan. Kenapa hal itu sangat kuat dalam diri kita? Ya, sehingga itu nanti akan menjadi satu hal yang kita bisa lihat bahwa ketika kita mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, kita bisa tahu bahwa, oh iya, ada satu hal yang harus saya fix, harus saya betulkan, benarkan dalam hidup ini. Nah, sehingga ketika kita melihat dalam cerita ini, kemudian mari kita lihat di dalam ayat kita. Ketika mereka bertengkar untuk menjadi siapa yang terbesar, lalu di ayat 25, Tuhan Yesus memberikan sebuah pengajaran. Pengajarannya itu dengan mengambil satu realita di zaman itu, bahwa raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Ketika disebut dengan kata raja-raja bangsa-bangsa, itu bisa diterjemahkan atau bisa dipahami bahwa raja-raja kafir. Jadi bayangkan, Tuhan langsung mengatakan bahwa raja-raja bangsa-bangsa, orang-orang kafir itu, yang disebut raja-raja bangsa-bangsa itu, orang yang top, orang yang nomor satu di daerahnya, mereka itu memerintah dengan satu otoritas, dengan satu kuasa. Mereka betul-betul memerintah itu. Dan Tuhan mengambil sebuah cerita, mengajarkan pada murid-murid bahwa kira-kira itulah yang dilakukan oleh raja-raja yang dianggap sebagai yang terbesar. Karena apa? Karena ketika mereka memiliki otoritas, mereka memiliki kuasa. Dengan otoritas yang mereka punya, mereka tinggal memerintah. Jadi benar-benar kalau kita lihat bahwa di dalam perjanjian lama itu, cerita-cerita perjanjian lama itu menggambarkan bagaimana raja betul-betul ketika memerintah, perintahnya itu dilakukan. Bagaimana perintahnya itu langsung dieksekusi, diterapkan. Dan seringkali dengan satu kali perintah, semuanya selesai. Semuanya beres. Dan inilah yang seringkali bagi kita, dan khususnya mungkin kalian anak-anak remaja, membayangkan, memikirkan, bahwa ketika menjadi yang tertinggi, terbesar, punya otoritas, punya kuasa, itu enak banget. Tinggal perintah, selesai. Nggak perlu ngerjain apa-apa, selesai. Nggak beres, ya tinggal dihukum. Nggak beres, tinggal ditegur. Nah, seringkali konsep itu masuk, melekat di dalam kehidupan umat manusia. Sehingga ketika mereka, murid-murid ini bertengkar, siapa yang terbesar? Tuhan memberikan sebuah pengajaran dengan langsung mencomot kondisi pada saat itu bahwa raja itu memerintah dengan kuasanya. Nah, tapi satu hal yang tidak bisa kita lupakan, bahwa dosa itu mencemari hidup manusia. Ini ini sudah 2 kali saya angkat dalam slide saya, karena memang siapapun orang yang menggunakan otoritas, kuasa, tidak seperti standar yang dikehendaki Tuhan, itu sangat berbahaya. Dan ini terjadi. Dan ini seringkali menjadi satu hal yang benar-benar orang tidak sadari. Ketika menjadi terbesar, ketika memiliki otoritas, memiliki sebuah kekuasaan, apakah kita menggunakan itu menjadi wewenang yang betul-betul sesuai dengan standar dari Tuhan? Belum tentu. Nah, sehingga Tuhan di ayat yang ke-25 itu mengambil cerita itu, bahwa ini loh yang terjadi di lingkungan, di pemerintahan, di dunia saat itu. Dan saya percaya sampai dengan saat ini, semangat ini, spirit ini tetap ada. Nah, yang menarik buat kita adalah di ayat 26. Ketika Tuhan kemudian memberikan sebuah kontras. Tetapi, kata tetapi betul-betul kontras. Menunjuk kepada murid-murid. Tetapi kamu yang saat itu menunjuk kepada murid-murid, dan kalau saya tarik kepada konteks kita sekarang, kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, tidaklah demikian. Jadi, benar-benar konsep seorang yang terbesar, seorang yang paling hebat,
yang dimiliki oleh murid-murid Tuhan Yesus dan juga dunia, sekarang Tuhan mengatakan bahwa kamu tidak seperti itu. Konsep terbesar itu bukan siapapun yang terbesar, terpandang, punya kuasa, tidak. Jadi ini menjadi satu hal yang benar-benar Tuhan kontraskan, berlawanan. Dan sampai di sini mungkin kita tanya, wih, ini Tuhan sedang mengajarkan konsep apa berkaitan dengan terbesar? Nah, justru Tuhan kemudian mengatakan, justru kalau kamu mau menjadi yang terbesar di antara kamu, kalau saya mau tarik dalam kehidupan kita, terbesar di dalam dunia ini, prinsip ayat 26 muncul, kamu harus menjadi yang paling muda dan sebagai pelayan. Kontrasnya boleh dikatakan kita membuat kita mikir nih, Tuhan yang disebut tadi di ayat 25, raja, pelindung, punya kuasa, punya otoritas. Sekarang dikontraskan dengan menjadi yang paling muda dan sebagai pelayan. Nah, ini mesti membuat kita untuk berhenti merenung sejenak. Apa artinya dua kata ini? Yaitu yang paling muda dan juga adalah pelayan. Apa artinya? Anak-anak remaja yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat akan hal ini, saya mengajak kita untuk melihat dalam konteks budaya pada saat itu. Bahwa dalam konteks budaya pada saat itu, orang muda itu seringkali diremehkan. Seringkali tidak dianggap. Karena apa? Karena orang muda itu seringkali dianggap kalah pengalaman dari yang tua. Dan secara tradisi mungkin sampai saat ini orang muda itu seringkali dianggap diam. Anak muda itu tahu apa sih? Kurang makan asam garam, kira-kira seperti itu. Kalau saya boleh bertanya, apakah ada yang merasakan seperti itu? Ada? Apakah ada yang pernah karena kemudaannya, maka dianggap, aduh orang muda ini tahu apa sih? Ada yang seperti itu? Ada? Sehingga inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi. Ya, pernah sekali. Thank you, Odi. Jadi benar-benar menjadi satu hal yang kalau kita lihat, ya inilah. Gitu. Inilah realita. Zaman dulu sampai dengan zaman sekarang. Dan ketika Tuhan mengatakan yang paling muda, tetapi kemudian menjadi pelayan, yang muda dengan pelayan, kira-kira bahasa saya untuk menyederhanakan cerita ini, kira-kira Tuhan akan mengatakan begini, nggak apa-apa diremehkan, nggak apa-apa nggak dianggap, nggak apa-apa dianggap tidak punya ilmu, tidak apa-apa, udah tenang kalau diremehkan. Ketika seperti itu, Tuhan langsung mengatakan, ya sudah, kalau begitu, layani. Ini menjadi satu hal yang berbeda banget. Kalau saya pinjam tagline-nya dari sepatu Nike, kayak gitu, kira-kira ya, just do it. Sudah, meskipun kau diremehkan, meskipun kau tidak dianggap, ya sudah, lakukan saja, layani saja. Nah, ini menjadi satu hal yang benar-benar Tuhan Yesus ajarkan. Dan pengajaran Tuhan Yesus itu tidak hanya berhenti kepada sebuah teori, bahwa, oh ya, bahwa muda, pelayan, tapi kemudian Tuhan Yesus masuk ke dalam sebuah ilustrasi, cerita yang menarik, di mana kemudian Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-27, Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebab siapakah yang lebih besar? Jadi benar-benar ditanya, yang lebih besar itu yang mana sih? Mengambil sebuah ilustrasi dalam sebuah restoran bagi saya. Ketika dikatakan, yang duduk makan atau yang melayani. Ini menjadi sebuah ilustrasi yang benar-benar sangat-sangat lekat dengan kehidupan kita. Kalau kita pernah pergi ke restoran, dan kemudian kita makan, begitu, kita pasti pernah masuk ke dalam restoran yang pelayanannya baik. Tapi ada juga restoran yang pelayanannya membuat kita geleng-geleng kepala. Ampun deh pelayanannya begitu. Kenapa? Karena kalau restoran yang benar-benar baik, pelayan-pelayan itu akan serve kita, akan menyediakan makanan, akan memberikan sebuah pelayanan yang benar-benar baik.
Jadi ketika kita makan, kemudian ada pelayan yang menanyakan bahwa apa yang kurang, apa yang diperlukan. Ketika kita minta, oh bisa nggak ditambah dengan minta sendok lagi, atau garpu lagi, atau gelas, atau ini, atau itu. Mereka benar-benar bisa melayani dengan baik. Sehingga dengan kontras seperti itu, kira-kira Tuhan mengatakan, yang terbesar itu yang mana? Yang menjadi pelayan atau yang dilayani? Saya yakin, secara khusus di konteks Indonesia, di negara kita, yang duduk makan, yang dilayani, itulah yang terbesar. Itulah yang lebih besar, yang lebih terhormat, dan seterusnya. Tetapi Tuhan kemudian bisa mengatakan di ayat yang ke-27, bukankah dia yang duduk makan, seakan-akan bukankah yang duduk makan itu benar-benar yang terbesar? Kemudian Tuhan masuk di ayat 27 itu, di bagian akhirnya, Tuhan mengatakan adalah, bukankah aku ada di tengah-tengah kamu, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Ketika kita berhenti di ayat 27, saya potong di ayat 27, masuk dalam sebuah konteks perdebatan siapa yang terbesar. Ini menjadi satu hal yang membuat kita geleng-geleng kepala. Sebuah posisi di dalam ajarannya dan hidupnya adalah untuk melayani. Ketika dia mengatakan, tetapi aku, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Untuk apa? Melayani. Ini menjadi satu hal yang bagi saya adalah langsung membungkam perdebatan dari murid-murid. Dan kalau kita merasa bahwa melayani adalah satu hal yang, aduh kok melayani? Kita merasa anak muda terhina, diremehkan, dan seterusnya. Ini pun akan membungkam kita. Akan memberikan pada kita seakan-akan udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu anak Allah. Bukankah dia anak Allah? Bukankah Tuhan sangat berkuasa? Bahkan dalam Matius 4:11, di dalam rangkaian pencobaan di padang gurun, setelah pencobaan itu semua selesai, Matius 4:11 dikatakan bahwa malaikat datang melayani Tuhan Yesus. Ini kan menjadi satu hal yang wow, menjadi satu hal yang benar-benar, waduh, mau ngomong apa sekarang? Nah, dan ini juga bisa nanti lanjutkan ke dalam breakout room, dalam sharing. Saat ini kita memiliki konsep pelayanan itu seperti apa? Kita memiliki konsep pelayanan yang kita miliki itu seperti apa? Apakah konsepnya adalah kita merasa ketika melayani itu, aduh, kok aku merasa rendah ya? Atau apa? Sharing kan? Ya, sehingga kita bisa mendapat sebuah berkat dari firman Tuhan ini. Dan disinilah Tuhan benar-benar meletakkan konsep melayani bagi anak-anak Tuhan. Jadi benar-benar ini menjadi satu hal yang ini loh yang Tuhan ajarkan. Dan ini boleh dikatakan bukan sekedar saja contoh, tetapi ini betul-betul menjadi sebuah ajaran. Melalui penebusan Kristus, Kristus itu mengubah hati kita, sehingga hidup kita diubahkan, konsep kita diubahkan, dan hidup kita itu sesuai dengan standar yang Tuhan mau. Nah, ini menjadi satu hal yang, lihat, fondasi yang Tuhan letakkan di dalam kekristenan dan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat akan hal ini, maka kita perlu bertanya begini, so, kalau sekarang Tuhan meletakkan ini sebagai fondasi dalam hidup kita, menjadi contoh, menjadi teladan, mungkin kita perlu bertanya, lalu sekarang, so what? What next? Anak-anak remaja, konsep melayani ini hanya ada di dalam kekristenan. Konsep yang seperti ini ada di dalam kekristenan. Ya, ini hanya ada dalam kekristenan. Saya sedikit cerita. Pada saat Sabtu kira-kira
10 hari yang lalu, Sabtu kemarin, Sabtu lalu, jadi kira-kira 8 atau 9 hari yang lalu, ketika di tempat kerja saya ada rame-rame untuk mengurus sejumlah mahasiswa, kira-kira ada 500 mahasiswa, yang kita mesti atur semua, saya langsung turun tangan. Dan ketika saya turun tangan, bertemu dengan beberapa rekan di sana, dan dia bertanya pada saya begini, "Loh Pak, ngapain di sini? Ngurusin anak-anak," gitu. Dan dia, "Oh ya sudah," gitu. Kemudian rekan itu pergi untuk melakukan aktivitas, kemudian beberapa jam kemudian dia balik dan dia bertanya, "Loh, kok Bapak masih di sini?" Begitu. "Iya, ngurusin anak-anak." "Loh, Bapak sendirian yang turun tangan?" "Iya." Ada satu hal yang membuat saya tidak enak ketika dia mendengar, "Waduh, ini gimana sih? Kok Bapak nggak minta tolong kepada yang lain? Kenapa sampai pimpinan turun langsung?" Ketika saya mengatakan, ini bukan masalah pimpinan atau bukan pimpinan, tetapi saya memiliki sebuah keinginan untuk saat itu membantu dan juga berinteraksi dengan anak-anak. Semangat ini loh yang harus kita miliki dalam hidup ini untuk melayani sesama kita. Dan konsep ini hanya ada di dalam kekristenan. Gak ada diajarkan di dalam iman kepercayaan lain. Sehingga ketika kita tahu bahwa ini hanya ada dalam kekristenan, kita tanya sekarang, what next? Kalau kita tanya, what next? Anak-anak remaja, buka Roma 12:11. Ini sebuah ayat yang Paulus tuliskan kepada jemaat di Roma di pasal 12. Selama 11 pasal, Paulus menguraikan berbagai macam doktrin, berbagai macam hal berkaitan dengan keselamatan, berkaitan dengan begitu banyak hal doktrin dalam iman Kristen. Dan ketika Paulus kemudian berpindah ke dalam kehidupan Kristen, bagi saya sederhananya adalah ketika kita hidup dalam kegelapan, kemudian ditebus, kita tahu penebusan hanya ada dalam Kristus, ditebus hidup baru, hidup dalam Kristus, masuk ke dalam dunia praktika, masuk ke dalam sebuah aplikasi kehidupan kita. Paulus mengatakan, sebagai umat tebusan Tuhan, dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, berkaitan dengan kerajinan. Dan dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala, dan yang saya highlight biru muda itu adalah dikatakan, layanilah Tuhan. Ini menjadi satu hal yang kita lihat bahwa setelah umat manusia, kita sebagai anak-anak Tuhan diselamatkan, bagian dari Roma mengatakan layani. Bagian dari 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11. Petrus pun juga mengatakan layanilah seorang akan yang lain. Jadi benar-benar pelayanan ini menjadi sebuah hal, satu hal yang ditegaskan, satu hal yang diajarkan. Kristus ada itu di tengah-tengah kamu sebagai pelayan, melayani kehendak Allah untuk melayani umat manusia. Jadi ini menjadi satu hal yang firman Tuhan ajarkan. Sehingga saya mengajak kita untuk masuk ke dalam sebuah aplikasi dalam kehidupan kita. Dalam konteks pelayanan dalam area yang terbatas, kita mesti paham bahwa pelayanan itu adalah respon dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat, pelayanan itu bukan karena semata-mata karena saya mau, karena saya ingin. No. Tapi adalah respon dari keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan. Anak-anak remaja, saya menggunakan sebuah kata kesempatan, karena pelayanan itu, kesempatan itu boleh dikatakan seringkali tidak datang 2 kali. Kesempatan itu lebih baik dianggap sebagai kesempatan terakhir dalam hidup kita untuk boleh melayani Tuhan. Jadi, ketika kita mendapat kesempatan untuk melayani, itu adalah sebuah bentuk respon kita terhadap keselamatan yang Tuhan berikan. Dan ketika kita belajar dalam hal ini tentang pelayanan, pelayanan itu adalah melayani Tuhan. Seringkali kita dikatakan melayani Tuhan, tepat.
dan melayani Tuhan itu melalui sesama kita. Jadi ketika kita bisa melayani di gereja, kita bisa melayani seperti hari ini saya dengar ada 2 MC yang baru pertama kali. It's great, it's good, begitu. Kenapa? Karena itulah kesempatan yang Tuhan berikan. Dan pelayanan di gereja itu bukan semata-mata karena harus ada regenerasi. SMA, kuliah, lulus, kerja, masa di remaja terus, kan juga tidak mungkin, begitu ya. Harus ada regenerasi. Tapi pelayanan gerejawi itu bukan sekedar regenerasi. Bukan satu hal yang dipaksa, nggak ada orang lagi. Tetapi pelayanan gerejawi itu adalah satu kesempatan, kesadaran akan hidup mengikuti teladan Tuhan yang Kristus tinggalkan bagi kita. Jadi ini menjadi sebuah konsep yang harus kita pegang. Dan melayani sama untuk menyatakan kasih Allah kepada orang lain. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan. Jadi inilah yang bisa kita pelajari ketika kita membahas tema serve to serve, dilayani untuk melayani. Kristus terlebih dahulu melayani kita. Kita terlebih dahulu dilayani. Dan kemudian sebagai respon dari keselamatan yang Tuhan anugerahkan, disitulah kita melayani. Melayani Tuhan melalui sesama di gereja dan untuk menyatakan kasih kepada orang lain. Kiranya apa yang saya sampaikan boleh menjadi berkat dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan dan terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong dan Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada kami untuk kami boleh menjalankan, menghidupi firman Tuhan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kami hari ini diingatkan untuk topik melayani, biarlah hidup kami boleh memiliki semangat yang tidak kunjung padam untuk senantiasa melayani Tuhan. Baik itu di gereja, baik itu dalam kehidupan kami dimanapun Tuhan tempatkan kami, biarlah semangat itu menyala-nyala. Tuhan, inilah hidup kami, dan inilah iman kami yang ingin kami persembahkan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Dan sikap berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, jadi sekarang kita mau masuk ke dalam persembahan, dan nanti kita bisa memberikan persembahan lewat barcode yang ada di layar ya teman-teman. Oh belum, ternyata kita ada breakout room dulu teman-teman, dan ada beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Luke. Yang pertama, di antara kita, benar nggak sih kita merasa bahwa kita tuh merasa ingin jadi yang terbesar dari antara sama kita? Dan yang kedua, kenapa sih, apa penyebabnya hal itu ada di dalam diri kita? Dan yang ketiga itu,
sekarang konsep pelayanan kita itu kayak gimana sih? Kita bisa sharing, apakah kita merasa kalau kita pelayanan kita merasa rendah atau gimana teman-teman? Jadi nanti kita bisa sharing di breakout room ya teman-teman.
Oke teman-teman, udah pada keluar dari breakout room semua ya. Sekarang Ada yang belum sebentar. Oke. Bentar ya, 10 detik lagi. Udah. Udah nih. Oke teman-teman, sekarang kita mau kasih persembahan kita ke Tuhan. Persembahannya nanti bisa scan di barcode yang ada di layar ya. Ayat persembahan kita minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yuk teman-teman, sambil kita bawa persembahan kita sama-sama nyanyiin lagu, Apalah Arti Ibadahmu. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pagi hari ini. Engkau telah memberkati ibadah ini hingga di acara pertengahan. Tuhan, biarlah apa yang telah kami berikan kepadamu dapat berkenan di hadapanmu dan dapat memperluas kerajaan-Mu saja Tuhan. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, saya mau sharing nih apa yang saya dapetin dari khotbah tadi dari pembicara Pak Luke. Temanya serve to serve. Sebenarnya saya agak bingung sih, tapi saya coba berusaha jelasin. Jadi yang saya dapetin itu kita sebagian anak muda banyak yang mungkin kayak merasa direndahkan atau diremehkan oleh orang lain, atau mungkin sebagian anak muda, anak remaja atau anak muda yang di dalam dirinya kayak gue tuh nggak bisa pelayanan, kayak takut sama pelayanan. Padahal mereka bisa. Dan balik lagi, kita melayani bukan untuk manusia, tapi kita melayani kepada Tuhan. Kita melayani sesama untuk menyatakan kasihnya Tuhan. Kalau dari menurut Nat gimana?
Kalau yang aku dapatin sih tentang motivasi pelayanan sendiri sih. Karena kan kita melayani itu sebagai respons kita. Karena Tuhan Yesus udah kasih teladan kepada kita. Jadi Tuhan sendiri yang merupakan anak Allah, ia datang ke dunia untuk melayani kita, untuk menyatakan kehendak Allah, untuk membagikan kasih Allah kepada kita. Jadi Tuhan juga kasih kesempatan kita untuk bisa melayani Tuhan. Gitu sih, Jul. Oke, teman-teman. Jadi ibadah kita hari ini udah hampir selesai. Dan sekarang kita mau masuk ke bagian tekad. Dan kita mau nyanyiin satu lagu yang sesuai dengan tema kita, yang berjudul Semua Karena Anugerahnya. Kepada Pak Luka dipersilakan untuk doa berkat. Sorry kok, suaranya belum. Tadi mute. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat
ibadah yang telah Tuhan pimpin dari awal hingga akhir, dan terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan curahkan bagi kami. Kami akan memasuki minggu yang baru. Kami mohon akan berkat dan pimpinan Tuhan atas kami semua, sehingga kami boleh memiliki kekuatan dan hidup kami boleh fokus memuliakan nama Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, Oke teman-teman, sebelumnya kita mau ucapin terima kasih dulu ke Pak Luka. Yuk kita sama-sama kasih reaction atau kita bisa on mic. Terima kasih Pak. Thank you kalau ke Thank you. Thank you Ko buat Sama-sama. pelayanannya hari Thank ini. you. Terima kasih Bang. Thank you. Recording stopped. Thank you kalau ke pelayanannya. udah Jul. Udah nih Jul. Kenapa? Juliana masih mau ngomong lagi Jul. Enggak kok. Udahan? Iya. Atau udah nggak lagi ya? Oke. Ya teman-teman, ini tadi Mas diminta kode dulu kemarin kan. Dia bilang, kok jangan buka suara dulu ya gitu ya. Jangan CG dulu. Saya mau ada kata-kata, ya udah saya tungguin dulu makanya. Oke. Teman-teman, selamat hari Minggu semuanya. Kita sudah masuk CG loh. Wih, mantap banget ya. Itu saya nggak tahu mau ngapain hari ini kan. Karena game minggu depan guys. Ini kan masih minggu-minggu santuy gitu kan. Nah, sebelum kita masuk CG banget nih, saya mau lihat dulu nih. Ada nggak sih nama-nama baru katanya? Ada nggak sih? Saya nggak lihat banget nih. Ada nama baru nggak? Kayaknya sih nggak ada ya. Sir, Visilia Fabian tuh udah pernah belum sih? Udah pernah, oke. Sorry, itu namanya mungkin saya nggak inget ya. Maaf ya, saya memang tidak handal mengingat nama orangnya. Oke, kayaknya semua jemaat lama ya, gila. Berarti jemaat kita setia semua, cie. Kayalah kalimat lama. Udah lama gak ngomong kayak gitu. Ya, teman-teman. Sebelum ini mau bilang dulu nih. Well, kita boleh share itu gak sih? Dibayangkan gak ngapa-ngapain, gue share aja kali. Boleh gak, Bel? Boleh ya, yaudah kita langsung share aja ya. Sebentar ya guys, saya buka dulu. Bentar. Bisa gak ya? Aduh, semoga Zoom saya gak bermasalah ya. Saya pengen share screen guys. Biasa Zoom saya bermasalah kalau share screen. Oh enggak. Yeay teman-teman. Kita sudah punya game remaja gitu kan. Posternya baru jadi kemarin malam gitu ya, revisi ya. Oke, teman-teman. Nah, jadi saya mau kasih tahu ke teman-teman kalian yang SMP 2 sampai SMA 2 Will, kalau salah, ya nggak? Udah nggak sih Will? Pokoknya 15, berapa sih? Saya lupa. 15 sampai 17. Ya, 15 sampai 17. Kalau nggak salah 17 itu SMA 2. Jadi teman-teman yang umurnya di antara 15 sampai 17, kalian boleh langsung join aja di camp remaja kita. Kita camp remajanya ini via Zoom, pastinya sini ada logonya kan. Kita bakal dalam bentuk online tapi kiranya. Jadi kalian langsung boleh aja daftar di bit.ly/campfixture. Dari ini tanggalnya itu 25 Juni sampai 27 Juni kalau kalian lihat di sini ya. Weh, keren kan temanya Spotify guys. Karena judulnya Fixio gitu kan. Kalian tahu kan lagu Coldplay. Nah, itu bukan saya yang buat ya, siapa sih? Nah, itulah. Imagine the Dragon kalau salah ya. Benar gak sih? Ya itulah. Tapi ini bukan bukan mereka, tapi Ko Andri Tunggal ya. Wih, pembicaranya tuh di Boni kan. Lengkap banget gila memang. Aduh, apalagi yang mau dibahas ya. Tapi nanti terakhir teman-teman, ini baru pengumuman biasa, nanti bakal lebih lengkap lagi. Kalian bisa langsung cek di Instagram
bakal saya upload di hari ini. Boleh langsung cek ke camp remaja Pernias. Habis itu atau enggak nanti di Instagram KAI Pernias juga bakal kita upload di story dulu karena kita belum ada feed-nya. Jadi paling sekian dulu buat publikasinya. Mungkin ada yang mau publikasi lagi sebelum saya benar-benar mau menutup ini. Iya. Oke, boleh. Oke. Teman-teman pada Silakan. masuk grup WA KR Pernias kan ya. Nah, kalian bisa coba cek di situ. Kita ini hari ini ada quotes challenge, guys. Tadi Natania sama Jul juga udah sampein di awal. Nah, quotes challenge-nya ngapain sih? Nah, kalian bisa lihat di grup itu ada rules-nya. Yang pertama, kalian ikut kebaktian tanggal 30 Mei hari ini. Terus kedua, dengarkan baik-baik firman yang udah disampaikan Pak Luko. Kan tadi Pak Luko udah nyampein firman tuh. Nah, yang ketiga, kalian bisa bikin quotes yang menarik dari ibadah hari ini. Terus habis itu di-post ke IG story atau IG post. Nah, jangan lupa TKR Pernias. Kita tunggu sampai malam lah ya, jam 7 malam. Nah, ada hadiahnya juga guys. Hadiahnya itu paket spesial janji jiwa. Nah, aku nggak tahu nih siapa yang kirim nanti, tapi pasti kalian bakal di-chat. Ikutin dulu aja ya. Jangan lupa akun kalian jangan di private, karena kalau kalian di private nggak bakal masuk guys ya, nggak bakal terlihat lah, karena kan belum tentu akun KR follow kalian, ngapain juga kita follow kalian, gue sombong ya. Ya jadi jangan lupa di private dulu buat share story-nya supaya bisa terlihat juga sama yang lain gitu. Yes. Ada oke, hadiahnya tadi apa, rumah kalau nggak salah ya, dengar deh. Surat Iya, tanah, rumah. Oke. Iya, benar-benar. Rumah-rumahan. Tuh, Nah teman-teman itu bisa dia. lihat. Ya. Lumayan kan, geng, sore-sore makan janji jiwa gratis, dapat minum, dapat makan. Ini paket spesial tuh ada minum, ada makannya, gengs. Iya, terus dibuat dengan cinta Sama- dari balik janji. Sama janji-janji manis ya, janji-janji palsu ya. Enggak. Oke, ada lagi mau publikasi ini sebelum tutup loh guys kita. Jadi teman-teman jangan lupa nih minggu depan nih gamesnya bakal spesial banget karena saya udah kepikiran mau main apa gitu. Saya nggak sengaja tidur gitu, sebelum tidur saya terpikiran, wah ini game asik banget nih. Jadi teman-teman jangan lupa untuk join ke games minggu depan CG karena bakal pasti asik banget karena game udah siap. Saya tinggal ini doang. Saya nggak bakal spoiler. Jadi minggu depan ditunggu aja ya. Nah, ada lagi mungkin? Oh, tapi saya mau kasih tau dulu nih sebelumnya, buat minggu depan itu tolong banget kalian nanti pasti CG harus buka kamera karena gamenya ini saya sebagai moderator harus melihat muka kalian gitu. Ya, ini bener penting ini. Nanti saya sih nggak mau spoiler. Jadi muka kalian tuh sangat berguna sekali gitu buat game itu. Ya, nanti kalian akan tunggu saja gitu ya. Oke, ada lagi mungkin mau publikasi nggak ada ya? Udah, teman-teman boleh kita sama-sama nyalain kamera. Kita mau sama-sama foto dulu sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini. Mana kalian semuanya nyalain kamera? Ayo. Ada Kodedi, ada Bagus Indah, ada Felicia Febian. Maaf kok baterainya lowbat, nggak apa-apa Jelita. Terima kasih katanya. Kayak ngomong sama guru ya. Oke, Gabriel, Oti, Michelle Ferinda, boleh nyalain kamera. Jesslyn Natali. Habis itu ada ya, ayo Odi, nyalain kamera Odi. Kita mau minta tolong seperti biasa ke Koedi gitu ya. Baik hati sekali Koedi. Oke kok, langsung aja kok. Ya, Hitung kok. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Sip. Oke, semuanya thank you udah mau menghadiri kebaktian kita hari ini. Saya akan menunggu kalian di minggu depan, di kebaktian minggu depan ya. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye. Bye-bye guys, Thank you happy semua. Sunday. Teman-teman, selamat hari Minggu. Bye. Bye-bye. Selamat hari Minggu. Thank you, Jul. Ya, thank you semuanya. Thank you Koyo. Yuk, Evan. Very good. Natanya, Julian. Yeay, Saya sudah thank you, berjanji, saya lupa Juliana. tipsnya buat bulan Natania. maju ya. Natanya ya.